Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, jawab salamnya kurang kompak. Kita ulangi Pak ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam adanya di Kota Ngawi Bu. Yang jawab salam insya Allah cepat-cepat pergi haji. Amin. Daun salam di Kota Mekah. Yang jawab salam hidupnya barokah. Amin. Insya Allah. Semangat pagi semua Bapak Ibu sehat ya. Alhamdulillah. Al-Mukarram Bapak Direktur Utama kita Bapak Haji Bambang Wijanarko ya Pak, saya dengar dari MZ. Salam kenal Bapak. Kayak namanya kenal, sering masuk melalui TV kayaknya Bapak ya. Kalau kita cek di Google mah ada Bapak ini. Juga Pak Direktur, Pak Disari Lebendi, sehat selalu, sukses, amin. Jadi kita doakan Pak Direktur Utama kita, Pak Haji Bambang ya, mudah-mudahan sehat, berkah, keluarganya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memimpin PT SKRS ini dengan perfect, ya, sesuai dengan visi-visi, sukses dunia dan akhirat, amin ya Rabbal. Dan juga para direksi lainnya, mungkin juga apa Pak strukturnya tuh Dirjen General Manager ya Pak ya, General Manager dan lain sebagainya. Kalau saya tadi dikasih telepon tuh Pak Lupi, yang mana orangnya sudah saya cek juga, anak buahnya Pak Direktur Utama barangkali ya, Pak Ustadz pembawa acara yang saya makan Ustadz Iwan. Dan semuanya saya lihat kayak ustadz semuanya, amin. Amin. Minimal calon ustadz, amin. Calon ustazah. Semangat pagi, kita bersyukur pada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tentu suasana yang sangat luar biasa ini hari Jumat, hari Sayyidul Ayam. Sayyidul itu artinya hari yang terbaik, ya, hari barokah. Luar biasa, dan saya apresiasi PT SKRS. Saya singkatannya gitu ya Pak Direktur Utama ya. Ini mempelopori rutinitas pengajian Jumat ini luar biasa ya. Saya diskusi tadi sebentar, kelihatannya acara ini rutin Pak Direktur Utama. Ini perlu dilestarikan, dilanjutkan, setidaknya sebagai wahana silaturahmi, wahana untuk saling menukar informasi, sharing baik agama maupun juga tugas-tugas keseharian. Dan nanti saya informasi tadi dapat kabar bahwa nanti terakhir akan dapat pembinaan dari Pak Direktur Utama. Setelah nanti mohon izin Pak Direktur Utama saya pamit karena harus khutbah Jumat di Pondok Pesantren Al-Kamal Kedoya Jakarta Barat. Tentu biasanya macet. Kesempatan yang utama ini selain bersyukur Allahumma ja'alna minasyakirin, kita semua begitu banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau ayatnya yang sudah di luar kepala ibu-ibu apa tuh? Bagi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat apa tuh Pak? Masya Allah. Nikmat macam mana lagi, anak-anak kecil udah begitu kalau nyindirin kita ya. Nikmat mana lagi itu dari Allah yang kita dustakan. Karena memang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ngitung nikmat Allah nggak bakal bisa ngitung. Setuju Pak? Ya, ini bukan masalah duit aja nikmat, maka istri kita nyenengin kita, ngelayanin kita ya kan. Malam Jumat apalagi nih Pak Direktur Utama, alhamdulillah. Kalau yang anak-anak muda mesem-mesem aja Pak Direktur Utama karena masih lancar. Ya mah pandangan hidup. Kalau usia-usia 60 tahun susah hidup. Alias perjuangan hidup. Kata Pak Direktur, enggak Pak, saya biasa olahraga dan minum jamu, jadi hidup terus gitu. Ya Pak Direktur. Ini Bapak Haji. Jadi beliau, kalau tema kita memang nanti terkait haji, tapi karena ibadah ini luas, nanti bisa kita sambil sharing terkait keagamaan. Dan ini nuansanya masih bulan Zulhijjah, bulan yang luar biasa. Saking luar biasanya Pak Direktur Utama, waduh, janur kuning di mana-mana, bener nggak? Jadi
Sabtu besok kita kondangan berapa tempat? Kata ibu-ibu ada 4 tempat, 5 tempat ya Bu ya. Kondangan kenapa? Karena nggak di Jawa, nggak di Jakarta, ternyata bulan haji ini luar biasa. Di Jawa Timur apalagi bulan haji seperti ini, yang pesta, yang ngawinin, nyunatin apa aja. Yang nggak ada yang nggak diumumin, yang kawin lagi. Tapi kalau yang kawin nikah pertama pasti diumumin. Nikah yang kedua, ketiga, empat kan nggak diumumin, jadi diam-diam nggak pakai canduk gitu Pak Haji. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan lupa tadi udah sholawat, kita sama-sama bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin dari semalam ada yang punya amalan. Ustaz, saya bangun malam, amalan saya apa? 1, sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Alhamdulillah. Walaupun 2 rakaat Pak, ya biasa dah, pinggang, pegel, apa, asam urat, kolesterol. Dia kalau sholatnya 11 nggak kuat, Ustaz saya 2 rakaat aja. Cakep itu udah. 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat sholat tobat, 2 rakaatnya sholat hajat. Wes gue nggak usah banyak-banyak. Al-Fakir Ustaz Cakmur aja ya ngapalinnya biar gampang. Jadi kata Cakmur, sholatnya nggak usah panjang-panjang. Kepanjangan juga nggak enak. Bukan nggak enak apa, ngantuk pada terutama ya. Karena kalau malam kan ngantuk kita. Nah kita semalam langsung baca sholawat. Ada yang sholawatnya kuat 100 kali, ada yang 1000 kali, ada yang 5000 kali. Kata Pak Haji, nggak usah dihitung deh Ustaz, sama Allah mang seikhlasnya sekuatnya sampai ngantuk-ngantuk. Kalau tasbih yang kita bawa ini jumlahnya berapa ini Pak Direktur? Pak Direktur. Ini kan 99 tambah atunya la ilaha illallah kan 100 tuh. Sekuatnya aja. Kalau kita di Masjidil Haram ya kan, di Mekah, di Raudhah, di depan Hajar Aswad, di Multazam, apa yang kita biota ini tasbih. Saya Pak Ustadz nggak pernah saya hitung. Saya nggak usah pakai tasbih. Tasbih ini hanya media untuk ngingetin doa, ya kan? Kita manusia sering lupa. Jadi kalau nggak bawa zikirnya nggak jelas juga. Tapi kalau orang udah belajar torekoh, zikirnya mainnya di hati. Nah, di hati itu Allah, Allah sambil duduk ini membayangkan kekuasaan Allah. Insya Allah, karenanya perintah di dalam Quran itu jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. SKS keren ya. Innallaha malaikatu apa? Alhamdulillah. Nih siapa dulu Bapak Dirut kita? Mungkin pergi haji udah berapa kali Pak Haji. Umroh jangan dihitung Pak Ustaz. Ini apa beliau? Dan saya nggak nolak kalau diajak beliau umroh mah. Yang ada kerjaan kita. Alhamdulillah. Saya juga punya PT khusus terkait haji langsung. Jadi Bapak yang daftar haji lewat reguler, ya kan 25 juta itu kan nunggunya lama itu Pak Dirut. 25 tahun, Jakarta ini 25 tahun, Tangsel 24, Jawa Timur 25 ke atas, di provinsi tertentu 30 tahun nunggu. Labbaik Allahumma labbaik. Lama amat itu ya. Itu yang reguler Pak Dirut terutama. Tapi kalau yang ceker langsung berangkat bisa nggak Ustaz? Bisa. Namanya haji langsung, garis miring haji furoda. Haji itu kan ada reguler yang 25 juta tuh, nanti pelunasannya tahun ini kan kemarin hampir 50 juta lah kurang lebihnya. Nah kalau haji ONH plus beda lagi tuh, ya kan, haji khusus. Yang ketiga haji furoda. Furoda itu apa Ustaz visanya? Syakhsiyah, namanya syakhsiyah itu pribadi, furoda. Dan itu juga disahkan oleh pemerintah, dibolehkan dan nggak dikejar-kejar oleh polisi Arab Saudi, dan aman-aman aja ya. Itu bagaimana teknisnya? Ada, semuanya ada ilmunya. Kan kadang kita punya engkong, punya kakek, ya Ustaz Iwan, Betawi kan gitu, engkong, nyangsing, babe belum pergi haji, baru jual tanah, duitnya banyak, apalagi menteng tuh Ustaz Iwan tinggalnya, semeternya berapa tuh menteng? 100 meter aja dia minggir kemana tuh, Celebut atau kemana tadi bilang, Citayam ya. Kalau kita jual 500 meter di Menteng, di Citayam 2000-an meter. Di Bogor, di Pondok Kacang, di Tangsel. Nah, bagi mereka yang punya uang segitu banyak,
Yang pengen pergi haji, hajinya jangan ke ONH biasa Pak, lama banget itu. Contoh, kita hari ini umur 60 tambah 25 tahun, berapa tahun itu umur kita? 85 tahun pergi haji, laki-laki itu bawa tongkat ya kalau masih ada kitanya. Kalau ngikuti umur Kanjeng Nabi berapa Pak Dirut? 63, Masya Allah. Kita ini dikasih bonus. Mertua saya 73 masih ada, Alhamdulillah. Tapi ya begitu deh, bawa tongkat, naik motor masih bisa kadang-kadang. Nah ini bonus-bonus yang Allah kasih. Tapi nggak jaminan juga nih yang masih muda-muda itu. Pak Ustaz, saya mau duit ada sih 25 juta metat. Tapi saya ini bukan apa-apa Tat, masih muda, masih kesono kemari. Ya yang tua juga kesono kemari juga kan sama. Nggak boleh begitu. Jadi labbaik Allahumma hajjan. Ya, makanya judul saya hari ini urgensi terkait dengan ibadah haji bagi umat Islam. Ini memberi motivasi aja, nanti kita kupas apa itu haji, apa itu haji, apa syarat rukun haji, dan kenapa kita harus berhaji, apa hebatnya haji, dan bagaimana itu haji mabrur. Ya itu pokoknya luas. Nanti Pak Dirut kalau pengen dijelasin semua nggak cukup dalam waktu sampai jam 9. Saya dibatasi waktu Pak Dirut jam 9 ya. Terus kata Ustaz Iwan, lihat sikon aja, nggak usah tanya jawab. Kalau pakai tanjam juga boleh aja. Nggak puas dengan Ustaz Cakmur, Pak Dirut ngundang lagi bulan depan kan gitu Pak Dirut ya. Kasih judul apa aja kita siap sebenarnya. Mau judul apa aja. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karenanya kita bersolawat sebagaimana innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Itu Allah dan malaikat. Apalagi kita yang banyak maksiat, banyak dosa, banyak khilaf. Ya ayyuhalladzina amanu, diperintah wahai orang beriman, apa perintahnya? Shallu alaihi wasallimu taslima. Kita suruh memperbanyak membaca sholawat. Kenapa Ustaz? Man sopo wonge sholah, yang bersolawat alaiya kepada Kanjeng Nabi, sallallahu, Allah akan lipatkan keberkahan hidupnya asro sholawatin, 10 kali lipat. Amin ya Rabbal. Enak apa enak Bu? Sholawat itu maknanya keberkahan. Makanya jangan pelit ketika mari kita sebut nama Nabi Muhammad, diem aja. Ketika ada disebut kata Kanjeng Nabi Muhammad, mau orang Betawi kayak mau aliran apa Pak, nggak usah ngomong aliran Pak, yang penting kita sama-sama Islam. Mau Muhammadiyah, mau Persis, mau apa saja Pak, Tuhannya sama, Allahnya sama. Benar nggak Pak Dirut? Yang lebaran kemarin hari Rabu, mau hari Kamis, sore apa-apa, sing penting sholat Idul Adha. Alhamdulillah. Bapak khilafiyah itu biasa Pak, tenang aja ya. Mari sama-sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Yo Ustaz Iwan pakai mic. Wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Sama-sama Bu. Ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaihi Muhammad. Kantor gini kita sholawatin, bacain Fatihah, ayat kursi, kulhu. Jadi mau hampir saya mau tahlilan nih Pak. Memang takut gak sepaham. Bapak yang gak suka tahlil jangan marah ya. Enggak ada orang meninggal, ada yang ditahlilin. Oh, Ustaz, saya nggak pakai ilmu gitu. Pokoknya meninggal, sholatin, langsung saya gelundungin aja di kuburan. Ya semoga awal, ya kan, nggak apa-apa. Yang pakai tahlilan, ya saling menghormati. Ini negara Pancasila, NKRI, harga mati, Bhinneka Tunggal, Uena Indonesia itu Pak. Urip menghormati. Lah, kita itu kok jangankan kode-kode Islami, Pak Direktur Dirut. Orang sesama non muslim aja kita toleransi, benar nggak? Istiqlal dulu, ngarepnya apa? Depan Istiqlal apa? Gereja. Wong gereja kencingnya di masjid Istiqlal. Orang Istiqlal, orang Islam sering mampir parkir di gereja. Orang apa-apa. Ustaz boleh nggak ngopi ngerokok di gereja? Lo kok ora oleh? Boleh nggak Pak Dirut?
Oh boleh timbang ngomong, sing ora oleh itu kalau ikut kebahagiaan kayak gitu. Ini akidah itu jelas. Kalau toleransi boleh. Contoh, di lingkungan jenengan ada pembangunan posko keamanan Pak RW. Orang Islam nyumbang 15 juta, terus non Muslim Cina pada nyumbang, boleh nggak? Ya nggak apa-apa, bangun posko, irigasi, keamanan, perkebunan, pertamanan, wawasan kita kebangsaan harus jelas. Ini Indonesia. Nek versi ulama NU, Mbah Kiai Gus Dur almarhum waliullah karamullah wajhah itu apa? Ngomong kok repot jadi dia nggak seneng yang konflik-konflik. Oh, foto konflik-konflik itu terkait dengan menghormati agama lain, apalagi internal. Nah, terlebih kalau internal itu sudah melanggar syariat, melanggar akidah, nah itu boleh. Contoh kasus Az-Zaitun. Nah, ini yang lagi debatable. Nah, jenengan kan udah buka YouTube, TV, bakar-bakaran bahas pondok pesantren apa? Az-Zaitun. Mohon maaf kalau ada alumni Az-Zaitun di sini, minta maaf, boleh japri saya. Saya menghargai perbedaan itu, dan perbedaan itu menurut Kanjeng Nabi apa Pak Haji? Adalah rahmah. Biasa aja. Loh jenengannya datang ke Mekah nih, Bebo, labbaik Allahumma labbaik. Di sana ini pas sholat apa? Pak Dirut, ingat-ingat aja. Kita lagi ngeliat Ka'bah udah nangis duluan. Aduh, Ustaz, saya tuh kalau ke Ka'bah itu ngeliat Ka'bah, Masya Allah. Ketika tawaf wada juga sama, mau pamitannya Ka'bah, kita kan nggak boleh antatik sambil mundur, saya melihat Ka'bah nangis lagi. Kalau saya 1 meter nangis, nggak mau berpisah dari Ka'bah, bayangin. Padahal Ka'bah dalam sejarahnya itu dulu, Masya Allah, Kanjeng Nabi sebenarnya dibangun dari Nabi Adam, tapi karena ketika Nabi Nuh itu ada diserang banjir bandang, maka Ka'bah yang inna awwala baitin wudi'a linnas, omah sak dunya ini yang pertama kali dibangun itu omah apa? Ka'bah. Sebenarnya itu inna awwala baitin, sesungguhnya awal rumah yang dibangun wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Dulu namanya Bakkah, bukan Mekah. Nyuwun sewu, kalau sekarang Mekah, Pak Haji nggih. Kalau dulu namanya Bakkah. Apa itu Pak Ustaz? Baka itu ternyata baka ya beki bukaan. Baka sudah menangis, ya beki sedang dan akan menangis, bukaan tangis-tangisan. Bukan buka-bukaan itu kan. Jadi baka ya beki artinya nangis. Orang yang datang ke Ka'bah pasti nangis. Enggak juga Ustaz. Ada tuh teman saya 3 kali pergi haji tugas. Saya tuh melihat Ka'bah kenapa nggak bisa nangis ya? Oh ini berarti hatinya keras. Kalau orang yang hatinya lembut, insya Allah melihat Ka'bah itu pasti nangis. Karena memang lalladzi bi Bakkah. Pak Dirut kayak Pak Jenderal kayak bintang presiden nanti juga nangis. Kenapa? Wong nangis ini bukan kalau di sinetron drama atau syuting nganggo bawang atau dikasih apa biar bisa nangis kasih cabai, enggak lah. Bukan settingan ya Pak Dirut. Kita datang langsung nangis. Kita sadar ya Allah, saya udah pakaian ihram ya Allah, baju saya 100 pasang mah ada, berapa lemari baju ya Allah, hari ini ihram. Apa itu Bu ihram? 2 helai kain putih doang. Melambangkan apa itu? Melambangkan bahwa kita akan dikafani, kita akan mati. Hadirkan hati. Ya Allah, saya enggak melihat bayar 200 juta, 300 juta yang furoda, yang haji khusus ratusan juta, ONH plus, bintang 5, bintang apa tahu. Karena yang bodoh restart, saya buru-buru bintang tak, saya mau dikontrakan apartemen Arab juga saya mau yang penting nyampe di Arab. Amin, amin itu deh. Jangan takut, karena itu udah biasa panggilan kata Pak Dirut. Panggilan mah gampang. Saya tahu SGRS, misalnya kontaknya BNI. Di sekarang BUMN itu, mudah-mudahan saya nggak salah. Begitu banyak yang memberangkatkan haji dan umroh, betul ya Pak? Banyak betul. Di Masjid Sunda Kelapa juga memberangkatkan OB-nya, satpamnya. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran bapak-bapak yang diberikan rezeki oleh Allah. Ya asal enek programnya gitu Pak. Kalau nggak ada programnya ya jangan dipaksain Pak. Mudah-mudahan ada program memberangkatkan satpam pergi haji, pergi umroh. Amin. Pergi haji Pak Ustaz panjang urusannya Ustaz. Yang BIM salah BIM tapi kan mahalan tuh.
Tapi tenang aja, yang penting itu tadi Pak Ustadz Iwan, kita sudah latihan. Panggilan yang pertama, panggilan sholat azan, Bu. Salatu wassalamu alaikum, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, makanya nek denger panggilan azan, latihan. Labbaik, sholat. Ya Allah, panggilan Allah. Memang kadang kita ini karena azan 5 kali, Ustadz, azan mode biasa. Memang kita ini, saya kadang-kadang gitu, termasuk saya barangkali. Nah ini nyun sewu, jangan hanya di Mekah kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Mekah udah kayak apa tahu Pak, setengah jam kita udah duduk di situ, Pak Haji ya. Kita udah di Masjidil Haram. Kalau di Nabawi, di Raudhahnya kita kalau bisa duduk di Raudhah yang karpet hijau di belakang imam, doa-doa kita mustajab. Amin. Tapi nek iso di Indonesia juga sama Ustadz Iwan. Bagaimana caranya kita mendengarkan panggilan sholat? Ustadz, kalau di PT saya ini nggak ada musola gimana? Mudah-mudahan Pak Dirut yang mikirkan. Walaupun bukan musola besar, minimal ada tempat sholat. Dan saya tahu BUMN itu semua ada begitu. Di Bank BNI saya ceramah BNI yang Pejompongan maupun BNI yang sono Pak. Yang satu lagi apa? Saya khotib Idul Fitri kemarin, saya itu Pak khotibnya di BNI yang Sudirman. Khotibnya saya luar biasa. Sudah ada masjid di lantai berapa itu Pak? 5 atau 3 itu. Nah, itu saya sudah khutbah Jumat juga, ada kajian puasa juga. Alhamdulillah, itu betapa pimpinan bank itu sudah memikirkan begitu Pak. Jadi jenengan nanti kalau jadi dirut apa, direktur apa, monggo pikirkan tempat ibadah kawan-kawan. Kenapa? Ya seperti ngaji ini kan bagian dari sarana Pak Dirut untuk menjembatani supaya sebelum kerja kita ingat Allah. Makasih Pak Dirut, ini luar biasa. Saya jujur apresiasi. Saya Al-Fakir Pak, memang tugas saya dakwah. Saya pernah kepala KUA Pak Dirut. Saya sekarang kepala seksi di Kementerian Agama. Itu memang tugas kita dakwah bimbingan masyarakat Islam ini luar biasa. Dan ini PR kita Pak. Di seluruh kementerian sekarang udah ngaji semua. Kementerian Keuangan masjidnya gede. Kementerian Sosial, saya khutbah di Kemensos juga itu masjidnya udah lumayan. Jangan ditanya Ustadz kalau ceramah di Kemensos berapa transportnya, jangan, nggak usah nanya begitu. Tapi yang jelas alhamdulillah di Kemensos ada, di departemen yang lain ada, di Kemenham, Kelautan, semua Pak sudah ada. Dan sekarang itu di stasiun aja musola biar kecil, antri nih kayak ngono. Nah siapa nih direktur PT PJKA-nya? Bagaimana tempat ibadah itu yang representatif, yang baik, karpetnya, minyak wanginya, bukan hanya sediain Qurannya doang. Ini pemikiran leader nih, pimpinan. Jadi dakwah kita bisa mengembang ke situ. Dakwah itu ada 2 cara, satu dengan pulpen kita. Walah gampang, di sini saya bantu dengan pulpen saya. Nah ini wali kota, gubernur, presiden, menteri, pokoknya jajaran pimpinan lah. Dengan pulpen bisa nolongin. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia manfaat. Nah, konteks di Zulhijjah kemarin Pak Dirut, saya terima kasih dan saya yakin setinggi-tingginya pasti washolli li rabbika wanhar. Benar nggak Pak? Inna, sama-sama yuk. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toinakal kautsar. Betapa banyak Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Fasholli, maka sholat Idul Adha, wanhar, sembelihlah korban. Setuju Pak? Ini nyuwun sewu ini. Mungkin evaluasi untuk kita semua. Banyak umat Islam ATM-nya Bu, Ibu kalau dicek rekening ATM-nya 100 juta, 50 juta, 200 juta. Lawang dikongkon korban urunan sapi 7 ekor Ustadz Ewan, 3,5 juta udah cakep banget Pak Dirut. 3,5 kali 7 berapa itu? Sekitar 24 ya Pak ya, 20 sekian gitu ya. Itu dapat sapi yang bagus plus ongkos potongnya. Itu 3,5 juta. Nek sampean korbannya kambing, mbok tukoknya 3,5 juta, waduh, kecil ya Pak ya. Enakan sapi urunan 7 orang. Tapi kalau kambing 3,5 juta kemarin kan agak kecil, 5 juta tuh kambing baru agak stenggernya agak lumayan dilihat. Ada yang 7 juta, ada yang 10 juta kawan. Wah ini kalau dikorbankan, ingat kita Nabi Ibrahim mau motong Nabi Ismail. Dulu dipotongnya itu perintahnya potong anakmu.
Sekarang ini kan potong kambing. Suruh potong kambing aja, aduh nanti saldoku 55 juta, tak potong 5 juta, tinggal gocap nih. Terdapat rezeki dari mana lagi? Yakin aja Allah yang ngasih. Amin. Memang sayang Pak, mau ngeluarin duit itu. Sama sayangnya Nabi Ibrahim, ya Allah, saya 80 tahun baru nikah. Ismail orang yang ganteng, cakep, lagi enak-enaknya. Dia mimpi, ini ara fil manami anni adbahu wa fadhur ma'adha taru. Allah, ada semangat Pak ya. Belum ngopi ya Pak? Ngopinya buat Ustadz dong apa dirut nih? Jalan-jalan ke Pondok Kacang, cakep. Jangan lupa bawa bini. Ini pantun dulu. Kalau mau umur yang panjang, ngopi. Cakep, alhamdulillah. Ya, jadi supaya jangan terlalu serius. Dari mana tadi? Nabi Ismail mau dipotong. Bapak tahu suruh motong anaknya gimana? Udah anak satu-satunya loh Pak. Dan sampai kan anaknya papat, saya 4 anak saya. Istri saya 1. Saya mau berganda. Istri Ustaz orang mana? Orang Pondok Kacang. Istri yang pertama. Istri kedua mana Ustaz? Belum ada. Saya dari Ngawi, Jawa Timur. Istri orang Betawi. Ini Ngawi lawannya Betawi, Jawawi, Jawa Betawi. Jadi saudara ini yang belum nikah, wajahnya kok masih ada yang muda-muda nih Pak Dirut, belum nikah ya Pak Dirut ya? Ayo, nanti ente nyesel kalau nikah, ketemu malam pertama, aduh senangnya pengantin baru. Masya Allah, enak banget jadi pengantin baru, ngapa nggak dari kemarin lu, tong. Nikah ya, cepet. Apalagi kalau nggak kuat, gaji udah ada, duit ada, investasi, tabungin. Syukur memang ideal kalau orang nikah itu udah punya rumah, amin, udah punya kendaraan. Tapi nggak juga. Saya dulu rumah belum ada, udah berani nikah aja. Kita punya piring 1, kalau nikah jadi piring 2, gelasnya jadi 2, motornya jadi 2, orang tua kita juga dari 2 kali 2, ya kan, mertua kan orang tua kita juga, jadi 4, saudara jadi banyak, saudara kita dari 5 karena nikah, saudara jadi 10, alhamdulillah. Ini dalam rangka pengembangan babas sambil umarijal ganti rawan nisaa wa taqallah ila akhir ayat. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah spesial terkait ibadah haji ini yang penting labbaik. Labbaik dulu, ikutin ya sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, ya Pak Ustaz. Labbaik la syarika laka labbaik. Ibu, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, ya Ustaz. Labbaik kala labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi sekali lagi, nawaitu harus jelas kata Allah, bukan hanya duit saja. Yang banyak duit gak bergaji banyak, yang banyak duit gak korban banyak, itu sepakat. Setelah berangkat kita nanti tanggal 8 Zulhijjah ngapain Pak? Ihram haji. Kemana Pak Haji? Wukuf di Padang Arafah. Puncak haji itu di mana? Wukuf di Padang Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Sopo wonge mau sakit, mau dirawat di rumah sakit, kalau tidak ke Arafah, tidak sah hajinya. Sepakat? Nah, karena itu rukun haji. Al-Hajju Arafah. Nginep di sana dan beri ceramah zikir sambil muhasabah, ya Allah, sampai situ. Dua helai kain, nggak bawa apa-apa. Nggak boleh pakai celana dalam bagi laki-laki yang berjahit, kecuali ibu-ibu ya. Nah, beda.
Nah, di sana kita merasakan bahwa kita akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Kita tahu diri itu. Kita akan kembali. Disitulah filosofi hakikat haji, menghadirkan hati. Mau duit sebesar apapun kita akan kembali kepada Allah. Nah, itu di puncak di padang Arafah. Sama ketika nanti jenengan ke Musdalifah, mabit, wajib haji. Siapa yang nggak ke Musdalifah bayar dam 1 ekor kambing. Siapa yang nggak ke Mina mabit haji bayar dam. Siapa yang nggak jumroh Aqobah bayar dam. Yang nggak ulawus atau Aqobah tanggal 11 Zulhijjah bayar dam. Ini biar dipahami. Haji itu gampang loh. Ini yang belum ya, yang belum, bukan guru ini kan berenang. Yang gampang banget, tanggal 8 niat ihram, nawaitul haji wa umrah ta'ala. Berangkat ke mana? Arafah. Singkatnya nih, singkat aja, 1 menit selesai. Dari Arafah ke Musdalifah. Dari Musdalifah kemana? Mina. Dari Mina ngapain aja? Lempar jumroh. Setelah lempar jumroh ngapain Pak Ustaz? Kembali ke Ka'bah. Ngapain? Tawaf ibadah. Apaan tuh? Tawaf yang muter 7 kali sama tawaf mah. Cuma namanya tawaf ibadah. Tawaf rukun haji 7 kali putaran. Habis itu apa Ustaz? Sa'i, Sofa dan Marwah. Berapa kali? 7 kali Sofa, Marwah, Sofa, mentoknya di Marwah. Habis itu ngapain? Tahalul Ustaz. Potong bukan potong pala, potong rambut. Habis potong rambut, selesai hajinya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi nggak susah kalau belajar manasik. Sama Ustaz Cakmur, saya ngajarin nggak nyampe sehari berhari-hari nggak. Maka kalau manasik haji di kantor urusan agama itu 6 kali, saya bisa singkat 2 kali aja selesai. Mungkin teori sehari lah sekali, praktek sehari selesai. Syukur kita bawa ke mana asrama haji Pondok Gede prakteknya. Tapi sekarang nggak harus ke asrama haji Pak. Di mana? Tangsel saya ada dekat rumah. Namanya itu pusat praktek manasik terbesar di Tangerang Selatan. Itu ada. Silakan disurvei, cek di Google ada. Di mana aja ada. Nah, miniatur Ka'bahnya memang di asrama haji kita diajarin mana Hajar Aswad, mana muternya, mana tawafnya. Tapi bagi kelas-kelas tertentu yang sudah haji, bukan itu lagi Pak yang harus dikuasai. Kenapa saya harus tawaf? Kenapa 7 kali ya Allah? Kok muter sampai 7? Apa ini perintah Allah? Sampai dia menghadirkan hati. Jadi ya, filosofi haji yang paling hebat itu kalau sudah memahami hakikat haji. Saya kesini ngapain? Kenapa ada Sofa Marwah? Ingat Siti Hajar lari-lari. Jadi ke sana Pak bukan hanya buang, ikut lari. Ya memang kalau untuk tahap awal gitu Pak. Umroh ya, umroh lebih gampang lagi. Kan nggak ada mabit di Musdalifah, nggak ada wukuf, nggak ada Mina. Kalau umroh ya Pak Haji ya, umroh lebih gampang. Pakai kain ihram dari mikot, berangkat ke tawaf 7 kali, sa'i, cukur rambut, selesai. Kalau umroh lebih gampang lagi. Jadi Bu Ustaz, umroh kok 9 hari, lama amat. Yang lama apanya? Bukan umrohnya. Ngapain kira-kira? Kalau ibu-ibu mah shoppingnya yang lama. Ya di Madinah shopping, City Tour Madinah, City Tour Mekah, dia lama. Gak apa-apa Bu, namanya juga jarang-jarang ke Mekah Ustaz. Apa bayangannya? Adanya aneh beli, gak apa-apa. Jilbab beli yang banyak, baju ibu gak biasa pakai baju hitam, beli jilbab apa tuh baju kayak orang Mekah itu kan senangannya warna yang hitam itu, ya kan? Pakai cadar, saya nggak biasa cadar, tak ya udah nggak usah cadar. Bukan apa-apa, seorang cowok ente ngelamar orang cewek, dia pakai cadar. Bagaimana ente mau ngeliat mulutnya monong atau kagak? Lo buka aja, kan gitu aja. Jadi kalau pakai cadar mau ribet, bukan nggak boleh cadar, ya. Emang di Arab semuanya pakai cadar. Tapi Indonesia ini bukan Arab, setuju Pak? Indonesia ini Islamnya Islam Nusantara. Islam yang masih menggunakan tradisi para wali songo. Wali songo kalau datang kan nggak keras Pak. Di Jawa dulu ada tahlilan, dia tahlilan. Di Jawa ada seninya tinggal diganti aja. Makanya Nusantara itu bukan kok aliran Islam, itu aliran sesat Pak Ustaz. Al-Quran kadisnya nggak ada. Ojo ngono sih. Itu Islam ini kita ngaji itu jangan gampang menyalahkan orang. Sepakat ya Pak? Jangan mengkafirkan orang.
Jangan bikin murtad orang, jangan ente musyrik, ente bid'ah, jangan Pak. Jangan Pak, kita ngaji masih pas-pasan Pak. Ngajinya sering sama Mbak Google. Ngajinya sama kitab bahasa Indonesia terjemahan. Jadi nggak usah kita membid'ahkan orang atau menyamakan. Ya kita saling menghormati itu lebih baik. Termasuk yang tradisi-tradisi Betawi itu tadi Pak Ustadz Iwan, ada sholat, ada silat, ada sholawat kata Ustadz. Nah ini bagus. Jadi sholawat itu memang harus belajar. Silat juga anak-anak kita didik. Kalau Kanjeng Nabi dulu, alimu auladakum bisibahah warrimayah. Ajari anak-anak nembak. Dulu sibahah itu apa? Berenang. Nah, kan anak sekarang kalau hobi renang, anterin Pak berenang. Jangan dilarang berenang. Futsal Pak. Duit melulu lu main futsal ya. Memang duit melulu. Futsal bayar ya. Nggak apa-apa. Anterin Pak. Dia olahraga. Daripada 24 jam dia megang handphone melulu, biarin dia renang, biarin dia futsal, main bola, badminton dan lain sebagainya supaya fisiknya kuat. Nah, itu Islam tuh. Sibahah warimaya, rimaya itu memanah. Dulu Kanjeng Nabi ngajari memanah, sekarang ilmu panah memanah masih ada. Kalau model sekarang ya ilmu tembak lah, ya kan? Diajarin nembak, diajarin kalau bahasa sekarang ya pencak silat, PSHT, silat setia hati atau silat apa saja. Silakan anak-anak kita. Oh Pak, anak saya nggak hobi silat, ya sama. Anak saya juga kadang nggak hobi, tapi dia senang badminton, senang bola. Biarin Pak. Belum tentu anak-anak kita tuh hobinya seperti kita. Setuju nggak? Pasti beda Pak. Kita mau umur 60, 50 ke atas bedanya beda. Bapak mungkin main golf, Bapak hobinya nyanyi, hobinya karaoke. Karaoke bukan karaoke tempat maksiat Pak. Dan karaoke ini jangan diterjemahkan selalu minuman keras. Ada yang orang paham, haram tuh karaoke. Loh, karaoke-nya di mana? Loh, karaoke ini di kantor ini kok temennya banyak. Haram nggak Pak? Ya nggak ada cerita haram. Jangan terlalu langsung begitu Pak. Ya tapi kalau di tempat tertentu sambil minuman keras, temennya orang yang pakaiannya di paha ke atas, nah temennya gitu kan beda. Jadi jangan terlalu alergi dengan orang sholawatan, dengan orang nyanyi. Itu bagian dari ekspresi seni. Jadi hidupnya nggak monoton. Ada saatnya kita ngaji, adanya saatnya kita refreshing, ya kan? Itu jangan terlalu fanatik, ya gitu ya. Ibu bapak yang saya muliakan, oleh karena itu terakhir sebagai closing statement, mudah-mudahan yang belum haji dimudahkan oleh Allah pergi haji, amin. Yang belum umroh dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sudah haji dan umroh, mudah umrohnya mabrur, amin. Hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipanjangkan, bisa nganterin anak cucu kita nanti Pak. Itu yang paling penting. Istri kita aja, ponakan kita aja, cucu kita aja, insya Allah berkah dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Terakhir, kenapa kita harus ke situ Pak Ustaz? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, umroh yang mabrur, nggak ada pahala yang lain kecuali surga. Apalagi kalau jamaah hajinya mati di situ, cash and carry, itu udah langsung surga dia, amin. Pertanyaannya apa mau kita Pak pergi haji langsung pengen mati di sana? Enggak. Oh, saya pengen pulang, masih punya anak cucu, masih pengen makan jengkol, sayur asem, pala kakap, pondok kacang. Enak kan? Pala kakap, pondok kacang. Jalan-jalan ke pondok kacang, makan pala kakap, enak itu. Nah, saya rekomendasi cek di Google ada. Pak Ustaz promosi yang enggak promosi, orang bukan punya saya. Yang promosi yang pengen haji langsung. Demi Allah Rasulullah, Bapak Ibu tahun depan pengen haji langsung, saya akan bantu. Dari mana Ustaz? Bukan dari Kementerian Agama. Gak bisa kalau orang Kemenang, aduh Ustaz, kalau pergi haji udah ada urut kacang. Kalau Kemenang itu jawabannya sama, dari Pak Menteri, Dirjen, Sekjen, semua sama. Tapi ini haji langsung ilmu khusus, kerjasama sama Kedubes dan juga tim yang ada di Arab Saudi. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Bismillah aja dulu. Syaratnya itu istitoah, punya kemampuan, punya fulus, entah dari kontrakan atau kontrakan yang 40 pintu dijual sepintu, kan udah berangkat tuh Ustaz Iwan, ya kan? Berkah insya Allah, atau hasil dari tabungan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman, amin. Diberikan kemampuan. Sekali lagi kita doakan PT kita ini mudah-mudahan tampak barokah, tampak makmur, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.